Halo semua, berjumpa lagi pada video tutorial ahmadsuryadi.net. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita memfilter sebuah paket TCP yang menuju router. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di sini saya akan coba membuat sebuah konfigurasi di mana jika ada paket TCP yang masuk ke sisi router, by default paketnya itu akan di allow, namun di sini kita akan coba filter. Jadi konsep sederhananya seperti ini. Saya akan mengallow atau mengizinkan hanya IP address tertentu saja yang dapat mengakses TCP ke router. Nextnya atau sisanya kita drop. Contoh sederhana, di sini saya akan buat sebuah skenario simple di mana jika ada IP saya tentunya 555.254 ya, akses TCP ke router, maka di accept. Oke, sisanya di drop. Bagi teman-teman yang masih bingung ya seputar TCP, ICMP, simpelnya gini. Kalau untuk ICMP kemarin saya sempat bahas di video tutorial sebelumnya, di mana ICMP itu Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk mengetes sebuah koneksi menggunakan media message seperti ping ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetes antara koneksi dari PC ke router apakah aktif atau enggak, itu kita bisa menggunakan media ICMP. Sedangkan untuk TCP sendiri adalah prosesnya. Contoh, seandainya saya mau membuka Winbox ya dari laptop saya mau akses Winbox, ini yang akan di-hit adalah TCP-nya. Mungkin teman-teman yang ingin lebih detail penjelasan seputar TCP, IP, dan lain-lain itu mungkin nanti akan saya bahas di video tutorial berikutnya. Ini berkaitan erat dengan 7 layer ya. Kalau kita lihat di sini layer 7. Di sini banyak banget informasi yang kita bisa ambil. Kalau kita lihat di layar 7 ya, ada yang namanya physical, ada yang data link, network, transport, session, presentation, sama application. Untuk materi ini mungkin akan saya bahas pada next video tutorial. Poin saya adalah bagaimana caranya ketika saya mengirim sebuah paket TCP dari si laptop ke Mikrotik. Dalam hal ini saya open Winbox karena Winbox itu berjalan di sisi TCP kalau seandainya saya akses menggunakan IP address. Lain halnya jika saya akses menggunakan MAC address. Oke, kalau kita lihat di sini pada saat saya open Winbox pertama kali, di sini di menu network akan ada dua opsi. Saya masuk via apa nih? Apakah saya masuk menggunakan via MAC address atau saya masuk menggunakan via IP address? Jika saya masuk menggunakan via MAC address, tentu saya akan masuk ke tahapan layer 2. Di sini layer 2 ya, masuknya ke data link. Tapi jika saya masuk menggunakan MAC IP address, maka akan masuk ke layer 3. Kita cari di sini lebih lengkapnya ada ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini layer 2 ada MAC address, untuk layer 3 ada IP address. Nah, IP address ini masuknya ke TCP ya. Oke. Di sini ada paket filtering antara layer 3 sama layer 4, itu masuknya ke ranah TCP. Oke. Jadi di sini saya akan filter bagaimana jika seandainya selain IP saya itu nggak akan bisa masuk ke router. Kalau untuk saat ini kan by default selama kita satu network itu bisa ya, bisa masuk ke router. Nah, bisa diambil contoh seperti ini. Saya akses langsung ke 555.1 ya, dimana itu IP router, saya akses langsung masuk ke IP router. Untuk fungsinya akan kita bahas di akhir video ya. Oke, bagaimana caranya? Di sini pertama-tama masuk ke menu IP, pilih firewall. Di sini ada filter rule, kita add. Oke, kita masuk ke skenario dulu, dimana jika ada IP 555.254 itu akses
TCP ke router, atau dalam hal ini kita open Winbox ya, mungkin lebih enaknya kita open Winbox. Oke, dalam hal ini open Winbox, maka akan di accept, berarti sisanya di drop. Saya masukkan dulu yang accept jika ada paket yang masuk ke router dari IP saya 254, protokolnya TCP, kita accept ya, berarti di sini kita kasih informasi allow TCP from 555.254, simpelnya kayak gini. Oke, nah di sini dia langsung jalan paketnya. Kenapa? Karena posisinya saya masuknya by TCP. Teman-teman bisa lihat di sini saya masuk by TCP. Terus saya tambah lagi di sini untuk fitur drop, masuk ke input ya, semuanya ya. Jadi semuanya. Untuk source address-nya bisa kita isi atau bisa juga enggak. By default jika kita sudah ngasih rule untuk yang di atas ini di allow, berarti sisanya kita drop. Jadi source-nya kita abaikan aja, protokolnya cukup kita isi TCP, action-nya kita drop. Oke, jika ada paket yang masuk ke router, protokolnya TCP, kita apain? Kita drop. Masuk ke kedua, kita comment berarti drop all drop TCP all IP. Nah, simpelnya kayak gini ya. Nah, di sini kelihatan paketnya nggak jalan. Kenapa? Karena posisinya memang nggak ada yang masuk ke router, hanya saya aja kliennya. Oke, di sini kelihatan paket jalan untuk yang allow. Saya akan coba masuk via MAC address. Di sini di mana MAC address itu? Kita connect dulu ya. Nah, terus untuk yang login via IP addressnya saya akan close. Login via IP saya close. Oke, kita cek di sini IP firewall filter rule. Nah, kita reset counter all. Di sini terlihat paketnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena saya masuk ke Winbox-nya via MAC address, di mana MAC address itu berada di layer 2. Sedangkan TCP IP itu adanya di layer 3 sama layer 4. Jadi rule kita nggak akan berjalan. Ya. Gitu. Oke, sekarang saya coba rubah IP saya ke IP 253, di mana IP 253 itu di luar dari fitur allow ya. Dan saya akses ke MikroTik via IP address. Harusnya dia akan kena fitur block. Kita langsung coba aja. Di sini masuk ke network adapter setting. Oke, di sini ethernetnya saya rubah IP-nya ke IP 253. Sini IP-nya 555.253. Oke. Sini 255.255.0. Oke, di sini 555.1, DNS-nya boleh dimasukin 551 atau biasa DNS Google. Oke, sampai sini IP saya itu sudah berubah menjadi IP-nya yang statik ya, ini IP 555.253. Oke, kita cek masuk lagi via MAC address. Oke, di sini masuk via MAC address, terlihat belum ada paket yang masuk ya. Sekarang saya akan uji coba, saya akan masuk menggunakan via IP address, di mana IP saya sudah berubah menjadi IP yang di drop. Ya. Jika memang rule ini berjalan, maka fitur drop yang terdapat pada MikroTik akan running atau dia paketnya akan nambah. Oke, di sini saya coba masuk. Oke, diperhatikan lagi ya teman-teman. Jadi tadi saya sudah membuat rule di mana IP 555.254 ini diizinkan untuk akses ke MikroTik via TCP, sisanya saya drop. Sedangkan IP saya sekarang adalah 555.253. Harusnya ketika saya akses via TCP, rule drop di bawah sini akan jalan, yang mengakibatkan bahwa
si PC saya itu nggak akan bisa akses ke Mikrotik via TCP walau saya tahu username sama password untuk masuk ke router tersebut. Oke, saya coba connect. Di sini saya connect. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada paket dropnya jalan, di mana bahwa rule kita ini berjalan ya. Di sini dia akan terus koneksi dan nggak akan berhasil. Oke, sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa tangkap ya fungsi dari rule ini. Jadi secara garis besar fungsi rule ini adalah untuk membuat filtering user siapa saja yang bisa akses ke Mikrotik ya. Jadi seandainya nih ada user yang mungkin illegal user, dia menggunakan MTK Bluetooth untuk brute force password ya. Oke lah, dia tahu username sama password Mikrotik kita, tetapi di Mikrotik kita buat rule khusus untuk IP ini aja yang bisa akses, selain IP ini nggak bisa akses, maka Mikrotik teman-teman bisa dipastikan aman karena akan terfilter oleh filter rule ini. Jadi ini bisa menjadi kunci tambahan untuk akses ke Mikrotik teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi Mikrotiknya kebobolan jika menerapkan fitur ini. Hal penting yang harus dipahami ketika menerapkan rule ini, teman-teman harus memastikan bahwa ada satu PC yang standby dan dia sudah memiliki IP statik, baik statiknya di sisi laptopnya atau PC-nya, ataupun bikin statiknya di sisi Mikrotik menggunakan Max Static yang ada di fitur di HCP server Lises. Oke, sampai sini saja video tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Jika memang menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, share, dan juga komen untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.